Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas santri Pesantren Ma'had-Diniyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Setelah kemarin kita bicara tentang dasar-dasar ilmu hadis, kita bicara tentang sanad, kita bicara tentang matan. Maka kesempatan kali ini kita akan bicara tentang hadis itu sendiri. Apa itu hadis dan macam-macamnya? Seperti apa hadis itu, kita akan lihat. Ya. Sini kita masuk yang pertama tentang pengertian hadis. Apa itu hadis? Hadis yang kita tahu dari Rasulullah ya, tetapi secara ilmu ada pengertiannya. Ma waroda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi hadis itu ada banyak. Intinya tetap hadis itu segala sesuatu yang disandarkan, yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW min qaulin. Berupa apa? Yang pertama, perkataan. Qaulin. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, yang keluar dari lisan Rasulullah, itu adalah yang disebut sebagai qaul. Kemudian, fi'lin. Fi'lin itu apa? Perbuatan-perbuatan Rasulullah yang dilakukan Rasulullah semasa beliau hidup itu adalah fi'lin. Jadi Rasulullah makan dengan tangan kanan, kemudian Rasulullah sholat takbir dengan mengangkat tangan. Itu adalah contoh-contoh perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Au takririn. Takrir itu apa? Kesepakatan, persetujuan. Atau yang kita biasa mendengar adalah diamnya Rasulullah ketika melihat suatu peristiwa. Ya. Kemudian au sifatin. Hadis juga bisa berupa sifat. Sifat dari apa? Sifat-sifat Rasulullah. Contohnya, Rasulullah itu ganteng. Nah, Rasulullah itu hatinya lembut. Nah, itu contoh-contoh sifat Rasulullah. Nah, jadi, hadis ada 4 isinya, sumbernya. Yang pertama adalah perbuatan, perkataan, kemudian takrir, dan sifat dari Rasulullah SAW. Nah, semua yang berasal dari Rasulullah itu namanya hadis. Nah, ini saya akan sampaikan contoh. Ini adalah contoh hadis qaul, perkataan. Hadis yang diucapkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang mendengarnya itu adalah hadis qauli atau perkataan. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu hadis. Nah, ya, itu. Terutama yang diriwayatkan. Ya. Oke. Nah, ini hadis tentang niat tadi. Ana Amirul Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Nah, berarti Rasulullah mengucapkan kalimat innamal a'malu binniyat dan didengar oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di bawah ada muttafaqun alaih. Ini nanti kita akan sampaikan. Nah, ini hadis qauli atau hadis perkataan. Selanjutnya ada hadis perbuatan. Nah, hadis perbuatan ini adalah segala perilaku, segala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah masuk dalam kategori hadis fi'li. Di sini An Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashushu fahu bisawak. Jadi ketika Rasulullah bangun malam untuk sholat, beliau menggosok giginya dengan siwak. Nah, siapa yang menyampaikan ini? Bukan Rasulullah, tetapi orang, sahabat yang melihat Rasulullah melakukan perbuatan siwak, inilah yang kemudian memberitakan, menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Nah, ini namanya hadis fi'liyah. Jadi tidak selalu hadis itu semua perkataan Rasulullah, bukan. Perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh sahabat itu disampaikan kepada yang lain, itu juga hadis. Nah, sehingga ketika misalnya kita menerima informasi, itu bukan hadis. Karena apa? Yang menyampaikan bukan Rasulullah, tapi sahabat. Itu bukan hadis, salah itu. Karena apa? Tidak semua hadis itu selalu disampaikan langsung oleh Rasulullah. Jadi begitu. Nah, kan nggak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu sambil menyampaikan sahabat. Ya sahabat, ini saya bangun sampai siwak. Nah, saya bangun tidur kemudian siwak. Nah, kalau itu masuknya qauliyah. Tetapi kalau sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu, disampaikan kepada sahabat yang lain, itu namanya hadis fi'liyah. Nah, yang ketiga, persetujuan. Hadis takrir. Nah, yang terkenal adalah hadis tentang biawak.
dot. Jadi ketika para sahabat disuguhi oleh daging biawak, Rasulullah diam saja. Beliau tidak ikut makan, tetapi juga tidak melarang. Nah, tidak melarangnya Rasulullah atau tidak mengiyakannya Rasulullah itu adalah hadis takrir. Artinya apa? Artinya tidak apa-apa, boleh-boleh saja atau tidak dilarang. Ya, yang keempat hadis tentang sifat, hadis sifat-sifat Rasulullah. Nah, contohnya hadis ini bicara tentang bahwa Rasulullah itu adalah yang paling tampan wajahnya, bagus postur tubuhnya, tinggi jangkung dan tidak terlalu pendek. Nah, ini siapa yang menggambarkan sifat ini? Bukan Rasulullah jelas. Ya, tidak mungkin Rasulullah bilang, ya sahabat, saya ini ganteng. Saya ini, nah, kan tidak mungkin. Itu. Ya, ini hadis tentang sifat. Kalau ini sifat fisik, ada juga sifat yang berupa sifat akhlak. Nah, ini dari sahabat Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, ini berarti sahabat Anas bin Malik sedang menggambarkan bahwa Rasulullah itu sifatnya itu sangat baik akhlaknya. Nah, setelah kita bicara tentang macam-macam sumber hadis, kita selanjutnya bicara tentang klasifikasi hadis atau kualitas hadis. Ada banyak klasifikasi, tapi saya hanya menyampaikan yang inti saja. Ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, kemudian ada hadis dhaif. Nah, kalau kita tidak tahu, kita hanya akan menganggap bahwa hadis sahih itu yang betul-betul. Hadis hasan, hadis dhaif itu tidak ada. Nah, apakah itu betul? Tidak tepat. Karena hadis itu secara klasifikasi ada 3, dan semuanya itu ulama sepakat bahwa itu hadis dari Rasulullah. Problemnya adalah di mana? Di sanadnya atau di periwayatannya. Nah, kita lihat ini hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas, tidak lemah, tidak cacat dan seterusnya. Ya, setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas, adil. Jadi ini kriterianya tinggi. Hadis sahih itu harus diriwayatkan langsung, kemudian kualitas perawi yang menyampaikan itu juga harus teruji. Tidak pernah berbohong. Kemudian tidak pernah terlambat sholat jamaah misalnya. Tidak pernah berbuat hal-hal yang tercela sama sekali. Jadi mungkin saya tidak tahu apakah masa sekarang masih ada kriteria orang seperti ini, tapi pada masa Rasulullah terkenal bahwa orang-orang yang atau sahabat-sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah itu adalah manusia terpilih. Nah, kita sebagai pengikutnya. Ya, ini nih hadis sahih. Jadi hadis sahih adalah hadis yang kualitas periwayatannya itu bagus. Bukan hadis yang bersumber dari Rasulullah. Bukan itu artinya. Jadi hadis sahih itu hadisnya dari Rasulullah, kemudian diriwayatkan, disampaikan kepada orang-orang yang kualitasnya berkualitas. Nah, selain hadis sahih, ada yang namanya kualitas hadis hasan. Nah, hadis hasan adalah kualitas di bawahnya hadis sahih. Ya, jadi hadis hasan itu serupa dengan hadis sahih, hanya saja ada 1 atau 2 atau 3 perawinya itu yang secara kualitas itu ya kurang baik gitu. Kurang baik itu bukan seperti bayangan kita. Dalam konteks periwayat hadis, pernah berbohong saja, ketahuan berbohong 1 kali, wah itu sudah nggak bakal sahih. Nah, itulah. Jadi hadis hasan itu apa? Tetap dari Rasulullah. Tetapi karena ada celah, ada cacat dalam orang yang meriwayatkan, maka para ulama hadis sepakat hadis ini tidak sampai ke hasan. Tidak sampai ke sahih, tapi kualitasnya hasan. Nah, apakah ada di bawahnya hasan? Ada, hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis. Tetapi ulama peneliti hadis sepakat bahwa ada cacat bukan hanya pada perawi, tetapi ada perbedaan, ada pertentangan dalam matannya. Ada kalimatnya. Ada kalimat yang, kok sahabat ini menyampaikan kalimat A, sahabat ini menyampaikan kalimat AA. Nah, meskipun bedanya sedikit, tetapi karena meragukan, sudah ada kecacatan dalam perawi, kalimatnya juga ada yang kurang
tidak sepakat, maka kemudian oleh ulama hadis memasukkan hadis itu ke dalam kriteria hadis dhaif. Nah, permasalahannya apakah hadis dhaif ini bukan hadis? Insya Allah ulama masih sepakat hadis dhaif itu tetap hadis. Problemnya adalah apakah hadis dhaif ini sah atau boleh atau wajib untuk kita laksanakan? Nah, perbedaan ulama di sini. Sebagian ulama mengatakan bahwa sah-sah saja, baik-baik saja menjalankan hadis dhaif karena untuk keutamaan amal, fadhail amal. Tapi ada juga sebagian kecil ulama lain mengatakan bahwa hadis dhaif ini tidak boleh atau sebaiknya tidak dilaksanakan. Oke. Ada satu lagi. Pakai nama hadis. Tetapi ini hadis maudhu. Nah, kalau kita dengar namanya hadis maudhu itu, wah ada hadis. Tetapi sebenarnya justru ini yang bukan hadis. Kalau hadis dhaif tadi masih hadis, masih disampaikan oleh Rasulullah, problemnya ulama tidak yakin bahwa itu benar-benar dari Rasulullah. Tidak yakin. Tetapi kalau hadis maudhu ini, semua ulama sepakat bahwa hadis ini bukan dari Rasulullah. Ini adalah hadis palsu. Perkataan bohong dan mengada-ngada dari orang yang pura-pura menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kapan mulai ada muncul hadis maudhu ini? Setelah Rasulullah wafat. Jadi karena Rasulullah sudah wafat, umat sahabat bingung siapa ini yang memberi fatwa, menyampaikan hadis. Maka kemudian ada yang mengaku menjadi nabi, kemudian tiba-tiba ada selebaran hadis baru. Nah, inilah mungkin loh ya, hoaks pertama dalam Islam ini ya gini nih, hadis maudhu ini. Jadi kita mendengar informasi, tapi informasinya tadi ternyata tidak valid. Nah, inilah yang tidak boleh, bahkan haram untuk kita laksanakan, karena memang bukan hadis. Nah, jadi hati-hati kalau ada mahasantri, apalagi mahasantri Febi ya, dapat kitab hadiah, judulnya hadis maudhu, wow bangga, saya dapat kitab hadis maudhu, itu hadis palsu kabeh. Nah, gitu ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Neraka kalau sampai kita berbohong atas nama Rasulullah. Ya. Kecuali saya sedang mencontohkan nih tadi ya, misalnya saya contoh itu contoh. Baik, terima kasih kepada mahasantri Pesmadin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.